Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik C.1 dengan materi peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan. Muatan pelajaran IPAS kelas 6 SD. Yang pertama, peristiwa lahirnya Pancasila. Dimulai dengan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pandangannya mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks dengan calon rumusan dasar negara Republik Indonesia yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Sehingga tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dilanjutkan dengan pembentukan Panitia 9. Panitia 9 dibentuk pada 1 Juni 1945. Tugas Panitia 9 adalah menyusun rumusan dasar negara Indonesia. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berdasarkan Piagam Jakarta diperoleh rancangan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada perubahan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI setelah mengalami perubahan. Perubahan Piagam Jakarta atas usul dari Muhammad Hatta. Perubahan terjadi pada sila pertama Pancasila, di mana sebelum perubahan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan setelah perubahan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI dan pembentukan PPKI. Sidang kedua diadakan pada 10-16 Juli 1945. Bertujuan membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Setelah melaksanakan sidang kedua, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan kerja BPUPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Yang kedua, peristiwa menjelang proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan 2 tokoh terkemuka yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945.
Peristiwa penculikan tersebut terjadi karena adanya perselisihan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak kedua tokoh tersebut segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kedua tokoh menghendaki agar dirundingkan dulu dalam sidang PPKI. Ahmad Soebardjo sebagai penengah memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, golongan muda setuju dan bersedia mengembalikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah perwira tentara Jepang yang bersimpati atas perjuangan rakyat Indonesia dan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk tempat perumusan teks proklamasi. Selain itu, rumah beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta Pusat dianggap aman dari gangguan Jepang. Yang ketiga, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan oleh Suhud, Latif, dan Trimurti. Sekaligus dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh para hadirin. Sejak saat itu lahirlah sebuah negara baru yaitu Republik Indonesia. Yang keempat, tokoh dan perannya dalam proklamasi. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Ada Insinyur Soekarno, di mana perannya 1. Merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo. 2. Menulis teks proklamasi. 3. Menandatangani teks proklamasi, dan 4. Membacakan teks proklamasi. Selanjutnya ada Muhammad Hatta, di mana perannya 1. Merumuskan naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Soebardjo. 2. Menandatangani teks proklamasi. 3. Mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, Ahmad Soebardjo perannya yaitu merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada Sayuti Melik, di mana perannya mengetik teks proklamasi. Ada Fatmawati, perannya menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Ada Laksamana Muda Tadashi Maeda, di mana perannya mempersilahkan rumahnya untuk tempat perumusan. Berikutnya ada Burhanuddin Muhammadiyah, di mana perannya adalah menyimpan salinan teks proklamasi asli dan menyiarkan berita proklamasi. Berikutnya ada Suhud, Trimurti, dan Latif, di mana perannya yaitu mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Yang kelima, proses pembentukan NKRI. Yang pertama dengan pembentukan kelengkapan pemerintahan. Sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, 1. Mengesahkan UUD 45, 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 3. Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Dilanjutkan sidang PPKI yang kedua, 19 Agustus 1945, di mana yang pertama menetapkan 12 kementerian, 2. Membagi wilayah RI menjadi 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia, 2. Membentuk PKR atau Badan Keamanan Rakyat. Yang ketiga, pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Indonesia. Sesuai maklumat negara, tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, daerah di Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi akan dibagi menjadi beberapa daerah lebih kecil. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.